Tokoh utama cerita ini berambisi mencapai puncak kesempurnaan dalam seni bela diri. Namun, ia sudah menyadari bahwa posisi itu mustahil diraih, sekeras apapun ia berusaha. Meski demikian, tekadnya untuk mencapai tujuan itu tak pernah padam. Karena itulah, ia memutuskan mengikuti sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun. Konon, ada buah emas yang tersembunyi di dalam sebuah kuil suci yang dijaga oleh seekor naga. Buah itu dikatakan mampu memberikan keabadian. Setelah pertarungan panjang dan sengit melawan sang penjaga, ia akhirnya berhasil memperoleh buah emas tersebut. Ia terkejut saat mendapati bahwa buah itu benar-benar ada. Duduk di atas jasad naga seperti seorang penakluk sejati, ia kemudian bersiap memakan buah itu dengan keyakinan bahwa dengan memakannya, ia akan mampu mencapai puncak seni bela diri. Nama tokoh itu adalah Gilfas Eldragon, dan ia dikenal sebagai yang terkuat di dunia. Puluhan tahun kemudian, Gilfas menua dan terbaring di ranjang kematiannya. Ia dikelilingi oleh keluarga, sementara di sisinya duduk putra sulungnya, Gilliam. Menyadari wajah anaknya yang muram, Gilfas menenangkannya dan berkata agar ia tetap menjadi anak yang baik, sebab waktunya telah tiba. Gilliam merasa sedih karena akan kehilangan ayahnya, sama seperti saat ia kehilangan ibunya dulu. Menjelang ajal, Gilfas teringat kembali pada buah keabadian itu dan menyadari bahwa semuanya hanyalah omong kosong. Namun, ia menemukan sedikit ketenangan karena telah dikaruniai istri dan anak-anak yang menyayanginya. Ia berkata kepada mereka bahwa hidupnya baik dan tanpa penyesalan, meskipun dalam hati ia tahu itu kebohongan besar. Sesungguhnya, Gilfas menyesal karena tak memiliki cukup waktu untuk benar-benar mencapai puncak seni bela diri. Beberapa saat kemudian, ia mengembuskan napas terakhir. Namun tiba-tiba, matanya terbuka kembali. Ia terkejut karena segalanya tampak berbeda. Tubuhnya terasa ringan, dan saat menatap sekeliling, ia mendapati bahwa tangannya mungil seperti bayi. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi dan kini berada di dalam buayan. Ia sulit mempercayai apa yang terjadi, tetapi berusaha menenangkan diri, mengingat di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang ahli bela diri bintang 10. Gilfas mulai menyadari bahwa keadaannya kali ini tidaklah normal, dan ia bertanya-tanya siapa yang mungkin menyebabkan hal ini. Lalu ia tersadar bahwa buah yang pernah ia makan bukanlah buah keabadian, melainkan buah reinkarnasi, seperti yang sempat ia curigai dulu. Menyadari hal itu, ia tersenyum puas, menganggapnya sebagai keberuntungan yang lebih baik. Ia pun meyakini bahwa kali ini, ia benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai puncak seni bela diri yang selama ini ia dambakan. Saat memperhatikan sekeliling, ia menyadari ada beberapa bayi lain bersamanya. Karena berada di bangunan terpisah, ia menduga bahwa dirinya telah terlahir kembali dalam keluarga Eldragon. Namun, hal itu membuatnya heran. Mengapa ada begitu banyak bayi di ruangan itu? Tak lama kemudian, beberapa pelayan masuk ruangan sambil membawa botol susu. Mereka menghampiri salah satu tempat tidur bayi dan mengambil seekor bayi goblin untuk diberi makan. Gilfas terkejut melihat ada goblin di ruangan itu dan bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan para pelayan tersebut. Setelah goblin itu diberi cairan merah dari botol, tubuhnya meledak dan darahnya memercik ke wajah Gilfas. Ia terpaku ketakutan, berusaha memahami apa isi dari botol itu. Para pelayan kemudian memutuskan untuk mengencerkan cairan tersebut sebelum melanjutkan memberi makan bayi-bayi lainnya. Gilfas masih berusaha menebak apa yang menyebabkan goblin itu meledak ketika salah satu pelayan mendekatinya dan mengangkat tubuhnya. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa isi botol itu bukan susu, melainkan cairan yang memancarkan energi sihir yang kuat. Ia tidak percaya bahwa para pelayan tega memberi bayi-bayi cairan seberbahaya itu. Tanpa banyak bicara, pelayan tersebut menekan botol ke mulutnya. Begitu cairan itu menyentuh lidahnya, Gilfas segera menyadari bahwa yang diminumkan padanya adalah darah naga purba. Ia tak bisa mempercayai betapa gilanya para pelayan itu karena memberi bayi-bayi darah naga. Saat itu juga, ia memahami alasan mereka berniat mengencerkan cairan tersebut. Ia berpikir untuk memuntahkannya, tetapi teringat bahwa sebagian sudah tertelan. Ia menenangkan diri dan menyimpulkan bahwa sedikit saja tidak akan membunuhnya. Ia memperhatikan bayi-bayi lain yang juga meludahkan cairan itu, lalu memutuskan melakukan hal yang sama agar tidak ikut meledak. Namun kemudian, ia tersadar bahwa mungkin ia telah berbuat kesalahan. Ia berpikir bahwa jika mampu menyerap seluruh kekuatan sihir dari darah itu, ia bisa melampaui dirinya yang dulu dan benar-benar mencapai puncak seni bela diri. Meskipun belum memahami sepenuhnya situasinya, ia memilih memanfaatkannya sebaik mungkin. Dengan tekad kuat, ia meneguk seluruh isi botol sambil menatap penuh tantangan, seolah ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh meremehkannya. Pelayan yang melihatnya terkejut, namun juga merasa lega karena keadaan berjalan sesuai harapan. Setelah menghabiskan seluruh isi botol, Gilfas dikembalikan ke buayan. Ia menyadari bahwa bayi-bayi lain pun selamat dari kejadian itu. Layaknya bayi pada umumnya, ia mulai merasa mengantuk setelah kenyang. 7 tahun kemudian, Gilfas terlihat berlatih kekuatan dengan meletakkan sebongkah batu besar di kakinya sambil melakukan push-up satu tangan. Ia mencapai 1000 kali sebelum mendorong batu itu jauh ke kejauhan. Ia memandangi tubuhnya yang berotot dan mengakui bahwa ia menyukainya. Kini, ia dikenal dengan nama Zik Eldragon. Zik menyadari bahwa seluruh kekuatan yang ia miliki berasal dari kualitas darah naga yang pernah diminumnya. Darah naga tampaknya menyimpan kekuatan yang luar biasa besar. Bahkan bayi-bayi yang hanya meminum sedikit saja memperoleh tubuh yang jauh lebih kuat dibanding manusia biasa. Berkat daya sejati naga ilahi yang telah ia serap di kehidupan sebelumnya, Zik mampu menyerap setiap tetes kekuatan unik naga purba itu, hingga mengalami perubahan besar yang membuatnya sendiri terkejut.
Namun, ia menyadari bahwa dirinya masih berada pada tingkat 1 bintang, membuatnya kecewa karena seharusnya sudah mencapai setidaknya 4 bintang. Dalam dunia ini, bintang melambangkan sumber kekuatan sejati seseorang yang telah dikompresi hingga batas tertinggi. Setiap individu membayangkan tubuhnya sebagai alam semesta dan membiarkan bintang-bintang bergerak di dalamnya. Semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin besar pula kekuatannya, tetapi juga semakin sulit untuk mencapainya. Di kehidupan sebelumnya, Zik berhasil mencapai peringkat 10 bintang, menjadikannya satu-satunya manusia di dunia yang pernah mencapai level itu. Kini 7 tahun telah berlalu sejak Zik dilahirkan sebagai putra kepala keluarga Eldragon saat ini. Namun, statusnya adalah anak tidak sah. Ibunya telah meninggal, sementara ayahnya tidak pernah sekalipun menampakkan wajahnya. Zik sulit mempercayai bahwa orang seburuk itu adalah ayah kandungnya. Rupanya, ia bereinkarnasi 1000 tahun setelah kematiannya, di zaman ketika dunia telah berubah menjadi tempat di mana yang lemah harus mati di tangan yang kuat. Dalam masa ini, ada pula ritual aneh yang dikenal sebagai ujian naga. Hanya Bai yang berhasil bertahan setelah meminum darah naga yang akan dilatih menjadi prajurit Eldragon, tetapi Zik sama sekali belum menerima pelatihan dari siapapun. Ia mencoba menanyakan hal itu kepada salah satu pelayan, namun perempuan itu hanya menjawab bahwa ia tidak berwenang untuk membicarakannya. Zik meluapkan kekesalannya, mengingatkan bahwa mereka yang lulus ujian seharusnya mendapat pelatihan tempur, tetapi di sekelilingnya hanya ada pelayan tanpa seorang pun instruktur. Pelayan itu tetap tenang dan bertanya apakah Zik membutuhkan sesuatu, dan ia menjawab tidak. Sebenarnya, Zik masih mampu melatih dirinya sendiri, karena saat ini ia lebih berfokus pada penguatan tubuh dibanding pelatihan bertarung. Ia kemudian meminta pelayan itu memberinya informasi tentang anak-anak lain dari keluarga utama, tetapi jawaban yang diterima tetap sama. Pelayan itu tidak berwenang untuk mengatakannya. Zik berusaha memutar cara bicaranya agar mendapatkan jawaban, tetapi perempuan itu tetap bersikeras dengan jawabannya. Ia mulai kesal dan bertanya-tanya, apakah itu satu-satunya kalimat yang bisa diucapkan sang pelayan. Akhirnya, ia bertanya apakah dirinya memang ditahan di rumah itu untuk diperlakukan buruk. Pelayan itu membantah, menjelaskan bahwa mereka diperintahkan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Zik memperhatikan bahwa pelayan tersebut ternyata seorang petarung bintang 3, dan menyimpulkan bahwa untuk latihan tempur, ia bisa memanfaatkan kemampuan pelayan itu. Karena pelayan itu tidak memberi bantuan apapun, Zik memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi ke hutan. Ia tak habis pikir telah hidup bersama pelayan selama 3 tahun tanpa membangun hubungan yang berarti. Ia menunggu tanggapan, tetapi pelayan itu sama sekali tidak menjawab dan tampak sengaja mengabaikannya. Zik memasuki hutan dan memakan berbagai tanaman beracun yang rasanya jelas sangat buruk. Namun, ia tidak peduli karena menganggapnya bagian dari pelatihan. Tiba-tiba, ia menyadari ada jejak samar yang mengikuti langkahnya. Ia bertanya-tanya mengapa seseorang mengikutinya diam-diam tanpa menampakkan diri. Ia memilih mengabaikan keberadaan itu dan fokus pada apa yang ada di depannya. Tak lama kemudian, seekor babi hutan marah muncul di hadapannya. Saat itu pula ia menyadari bahwa kabut hitam yang keluar dari sosok yang mengikutinya tidak pernah ada di kehidupan sebelumnya, membuatnya penasaran akan asalnya. Meski begitu, Zik menampakkan diri di hadapan babi hutan tersebut. Sesuai namanya, hewan itu langsung menyerbu dengan amarah. Zik menyeringai saat menyadari bahwa perhatian hewan itu kini tertuju padanya. Ia mengambil posisi sempurna untuk menghindar dengan mudah, dan ketika babi itu berada di posisi terbuka, ia melayangkan pukulan tepat ke perutnya. Hantaman itu menimbulkan efek luar biasa yang menghancurkan bagian dalam tubuh hewan tersebut, dan langsung menewaskannya. Zik kagum karena hanya dengan satu pukulan ringan dari dirinya yang baru 1 bintang, ia bisa menjatuhkan babi hutan itu. Ia pun menyimpulkan bahwa kualitas bintang lebih penting daripada jumlahnya. Setelah itu, ia memanggul tubuh babi hutan ke bahunya dan berjalan pulang. Dalam perjalanan, ia merasa lelah hidup sendirian dan mulai berpikir untuk pergi berpetualang. Namun, ia sadar bahwa satu-satunya tempat yang mungkin dapat ia tuju hanyalah lautan, meskipun ia ingin pergi kemanapun. Sementara itu, sosok misterius yang sejak tadi mengikutinya terkejut menyaksikan bagaimana Zik mampu menumbangkan babi hutan hanya dengan 1 pukulan, padahal belum pernah mendapat pelatihan tempur sedikitpun. Ia juga tak percaya bahwa Zik bisa menyadari keberadaannya yang bersembunyi. Ia pun menyimpulkan bahwa anak itu bukan anak biasa. Mengingat ibunya telah meninggal muda dan ayahnya sama sekali tidak peduli padanya, kecil kemungkinan Zik pernah mendapat pendidikan yang layak. Namun, karena ia adalah anak kepala keluarga, pengawasan ketat tetap dijalankan agar ia tidak melarikan diri. Sosok misterius itu pun menyadari bahwa situasi ini semakin menarik setiap saat. Ketika Zik tiba di rumah, ia melihat ada tamu yang berkunjung. Ia dapat merasakan kekuatan besar dari mereka dan bertanya-tanya, apa tujuan kedatangan mereka. Ia mendekat ke pintu untuk mendengarkan percakapan mereka, dan dari apa yang bisa ia rasakan, tidak ada sedikit pun niat membunuh di antara mereka. Zik akhirnya membuka pintu dan melihat beberapa pria berada di dalam ruangan. Ia bertanya kepada mereka alasan kedatangan mereka. Ia memperhatikan bahwa di pakaian mereka tertera lambang keluarga Eldragon, membuatnya semakin penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya. Tak lama kemudian, para pria itu memberitahunya bahwa mereka datang untuk menjemputnya, karena ia harus menjalani sebuah ujian. Zik hampir kehilangan akal mendengar hal itu, sebab tidak ada seorang pun yang pernah memberitahunya tentang ujian apapun. Tak lama setelah itu, Zik dibawa menuju rumah utama. Ia sama sekali tidak menyangka akan kembali ke tempat itu setelah 1000 tahun berlalu sejak terakhir kali ia pergi. Setibanya di sana, para pria itu memakaikan seragam sekolah kepadanya. Ternyata,
Tujuan mereka membawanya ke rumah utama bukan untuk memberikan kemewahan, melainkan untuk mengirimnya ke akademi bernama Dragon's Nest. Akademi ini didirikan oleh keluarga Eldragon, dan setiap keturunan keluarga tersebut bercita-cita untuk bisa masuk ke sana. Semua anak keluarga Eldragon menerima pendidikan saat berusia 7 tahun, dan hari itu adalah hari ujian masuk. Namun, Zeke tidak pernah mendapat pendidikan sama sekali. Meski begitu, ia tidak punya pilihan selain mengikuti ujian tersebut karena bersifat wajib, dan itulah alasan mengapa ia dibawa dari tempat tinggalnya di hutan. Zeke merasa frustrasi dengan semua hal yang terjadi dan menundukkan kepala karena kesal. Saat para calon siswa lain berjalan melewatinya, seorang anak berambut biru bernama Ranggis mendekatinya. Ranggis berasal dari desa Ortscale dan menanyakan apakah Zeke baik-baik saja atau sedang menghadapi masalah. Zeke menoleh dengan tatapan tajam dan dengan nada kasar menanyakan apa yang diinginkan anak itu. Ranggis, yang tampak pemalu, menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu karena melihat Zeke tampak gelisah. Zeke terkejut dengan pendekatan Ranggis. Ia bisa merasakan bahwa anak itu memang pendiam, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Zeke kemudian berdiri dan meminta maaf atas sikap kasarnya. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia hanya kebingungan dengan rencana para kepala keluarga terhadap mereka. Ranggis membalas bahwa isi ujian tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Namun, Zeke segera menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang ujian itu. Ranggis terkejut mengetahui bahwa orang di depannya benar-benar tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang ujian yang akan dihadapi. Ia mulai khawatir apakah Zeke akan baik-baik saja menghadapi ujian tanpa persiapan. Akhirnya, Ranggis memutuskan untuk menjelaskan semuanya kepada Zeke. Namun, sebelum sempat membuka penjelasan, sekelompok pengganggu muncul dari belakang sambil memanggil Ranggis dengan sebutan, anak kecil. Bahkan Zeke terkejut mendengar seseorang berani memanggil Ranggis dengan sebutan itu. Kelompok pengganggu itu ternyata dipimpin oleh seorang anak bernama Reton, yang juga berasal dari desa Ortscale. Reton mengejek Ranggis dengan sinis, menanyakan mengapa anak sekecil dirinya datang untuk mengikuti ujian, padahal bisa saja pulang dan bermain saja di rumah. Ranggis tidak menyadari hinaan itu dan menjawab polos bahwa ia datang untuk mengikuti ujian, yang justru membuat Reton berteriak marah padanya. Reton menyebut Ranggis sampah dan mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang seperti dia bisa masuk ke akademi. Ia juga menertawakan Zeke sambil mengingatkan bahwa ayahnya hanyalah seekor naga palsu. Zeke memperhatikan Ranggis yang tampak menahan amarah, terlihat dari tinjunya yang mengepal kuat. Dalam keluarga Eldragon, memang ada sistem hierarki yang ditetapkan oleh monarki mutlak. Para pemula dikenal sebagai naga rendah, para prajurit biasa disebut naga muda, sedangkan kelas kapten dikenal sebagai naga dewasa. Di puncaknya, ada para tetua atau eksekutif yang disebut naga bijak. Namun, di dasar hierarki terdapat tingkat rendah yang diperuntukkan bagi mereka yang gagal, disebut naga tiruan. Mereka adalah orang-orang yang tidak lolos masuk ke Dragon's Nest atau gagal lulus dari akademi. Mereka dianggap palsu, tetapi Ranggis bertekad membuktikan bahwa orang seperti dirinya bukanlah penipu. Zeke kemudian memutuskan untuk ikut campur dan bertanya kepada Reton bagaimana ia bisa tahu bahwa Ranggis sampah padahal ujian saja belum dimulai. Reton terkejut dengan keberaniannya dan menuntut tahu siapa Zeke serta apakah ia memiliki masalah dengannya. Zeke menjawab dengan tenang bahwa ia tidak mencari masalah, hanya ingin tahu mengapa Reton berpikir Ranggis mustahil diterima di akademi. Reton menjawab bahwa orang seperti Ranggis adalah lemah. Zeke terkejut mendengar hal itu dan menimpali bahwa Ranggis justru lebih kuat dibanding Reton dan kelompok pengikutnya. Ucapan itu membuat Reton murka dan ia bertanya apakah Zeke sedang menyiratkan bahwa mereka lebih rendah dari Ranggis. Sebelum perdebatan semakin memanas, seorang pengawas datang untuk mengumumkan bahwa ujian masuk akan segera dimulai. Ia memerintahkan para peserta untuk mendaftar dan mengambil nomor urut. Reton menatap Zeke dengan pandangan jijik dan bersumpah akan mengingat wajahnya. Zeke heran melihat Reton begitu cepat marah dan bertanya-tanya mengapa anak-anak zaman sekarang begitu mudah tersulut emosi. Ranggis kaget mendengar komentar itu karena mereka sebenarnya sebaya. Ia menambahkan bahwa siapapun pasti marah jika disebut lemah. Zeke kemudian menanyakan apakah ujian tersebut wajib diikuti, dan Ranggis menjelaskan bahwa ia bisa mengundurkan diri jika merasa tidak mampu. Hal itu mengejutkan Zeke, sekaligus semakin meyakinkan Ranggis bahwa Zeke benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia mereka. Ranggis menyarankan Zeke untuk mengundurkan diri karena ia mungkin akan terluka selama ujian berlangsung. Namun, Zeke menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk mundur. Ranggis terkejut melihat betapa yakin Zeke, padahal ia belum mengetahui apapun tentang ujian tersebut. Zeke kemudian mengusulkan agar mereka segera bersiap sebelum ujian dimulai. Tak lama kemudian, seluruh peserta berkumpul. Pengawas berdiri di depan untuk menjelaskan rincian ujian. Ia memberitahu bahwa yang perlu dilakukan hanyalah meninggalkan goresan pada batu besar di hadapan mereka untuk dinyatakan lulus. Namun, tidak ada senjata yang boleh digunakan selain yang disediakan oleh pengawas. Untuk menambah tantangan, para peserta diizinkan menggunakan tangan kosong selama mereka mampu membuat goresan pada batu tersebut. Pengawas juga menjelaskan bahwa setiap peserta diberi 3 kali kesempatan. Zeke tidak menganggap ujian ini sulit, tetapi Ranggis tampak ngeri mendengarnya. Zeke heran mengapa Ranggis terlihat ketakutan, padahal mereka hanya perlu menggores batu. Zeke sebenarnya sudah mengira ujian ini akan gila seperti percobaan sebelumnya, ketika mereka dipaksa meminum darah naga. Namun setelah melihat kenyataannya, ia justru merasa kecewa. Pengawas kemudian memerintahkan agar ujian dimulai. Peserta pertama maju ke depan, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah batu.
Seketika pedang itu hancur berkeping-keping, menghasilkan dentuman keras yang hampir memekakan telinga semua orang. Meski sudah mengerahkan seluruh kekuatan, tidak ada satupun goresan yang tertinggal di permukaan batu. Anak itu jatuh tersungkur kesakitan, dan pengawas menanyakan apakah ia ingin menggunakan 2 kesempatan tersisa. Namun karena kesakitan yang hebat, ia tidak mampu melanjutkan. Ujian dinyatakan gagal dan ia dibawa pergi. Zik memperhatikan bahwa Ranggis terlihat semakin canggung dan heran mengapa ia bersikap seperti itu, sebab menurutnya ujian ini tampak mudah. Ia lalu bertanya tentang batu tersebut. Ranggis menjelaskan bahwa batu itu disebut Regeneration Stone, batu yang dapat memperbaiki setiap goresan kecil dalam sekejap. Selain itu, batu itu juga memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan dengan kekuatan 100 kali lipat jika diserang secara paksa. Zik menyimpulkan bahwa batu itu memang luar biasa. Ranggis kemudian menambahkan bahwa seseorang hanya bisa meninggalkan goresan di batu itu jika aliran daya Ether Source dalam tubuhnya berputar dengan benar. Dari penjelasan itu, Zik menyadari bahwa ujian ini sebenarnya bergantung pada kemampuan mengendalikan daya Ether Source, bukan pada keterampilan bela diri semata. Ia memandang para peserta dan memperkirakan bahwa cukup banyak di antara mereka yang seharusnya mampu lulus. Ia juga memperhatikan bahwa Reton dan kelompoknya tampak cukup kuat untuk melewati ujian tersebut. Dari tempat duduknya, Zik mendengar suara para peserta lain gagal satu persatu. Tangan mereka patah saat mencoba meninggalkan goresan di batu itu. Tak lama kemudian, pengawas memanggil peserta dengan nomor 315, nomor milik Zik. Ranggis merasa cemas dan mendesaknya untuk mengundurkan diri, tetapi Zik meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Ia melangkah maju, dan begitu pengawas menatapnya, ia merasakan tekanan dan aura luar biasa terpancar dari tubuh Zik. Pengawas menanyakan pilihan senjatanya, namun Zik menjawab bahwa ia tidak memerlukannya karena berencana menggunakan tangan kosong. Pengawas kembali memastikan, dan Zik menegaskan bahwa tinjunya sudah cukup untuk menyelesaikan tugas itu. Mendengar pernyataan tersebut, para peserta lain menertawakannya, mengatakan bahwa tidak mungkin ia bisa menggores batu hanya dengan tangan kosong. Bahkan Ranggis pun tidak percaya, meyakini bahwa lengan dan tangan Zik bisa robek akibat benturan. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berusaha lebih keras untuk menghentikan Zik mengikuti ujian. Namun, karena Zik sudah mantap dengan keputusannya, pengawas mempersilakannya untuk maju. Zik menatap batu itu dan mengamati bahwa batu tersebut terbuat dari mineral yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa batu itu mungkin terbentuk setelah 1000 tahun berlalu. Menyadari masih banyak hal yang belum ia ketahui, ia memutuskan untuk menundanya dan fokus pada saat ini. Zik mulai mengumpulkan kekuatan, bersiap melancarkan pukulan ke arah batu. Dengan tenaga sebesar yang ia hasilkan, ia yakin bisa melakukan apa yang ia inginkan. Teknik yang ia gunakan dikenal sebagai Dragon Slayer Combat Technique Form. Aura kuning terang menyelimuti tubuh dan lengannya ketika ia menghantamkan pukulan ke batu. Seketika, bagian atas batu itu hancur dengan suara ledakan keras dan debu beterbangan. Semua orang terkejut, sebagian menutup mata karena silau dan debu, namun pengawas tetap membuka matanya, terpaku menyaksikan kejadian itu. Zik mengembuskan napas lega, tetapi ia menyadari bahwa teknik itu masih terlalu tinggi untuk tubuhnya di usia muda. Ia melihat lengannya berdarah dan seragamnya robek. Alih-alih memuji dirinya karena berhasil menghancurkan batu, ia justru menyimpulkan bahwa latihannya belum cukup. Para peserta lain terpana, bertanya-tanya bagaimana ia bisa melakukannya. Di sisi lain, Reton tampak marah besar karena Zik berhasil memecahkan batu itu. Ranggis pun terkejut hingga nyaris tak bisa berkata-kata, karena Zik adalah orang terakhir yang ia duga akan lolos ujian. Bahkan pengawas menganggap apa yang baru saja ia saksikan mustahil, sebab hanya seseorang dengan peringkat 4 bintang atau lebih tinggi yang seharusnya mampu menghancurkan batu regenerasi itu. Karena Zik adalah anak tidak sah, pengawas mulai bertanya-tanya apakah ia mungkin mewarisi kekuatan keluarga Eldragon. Ia juga merasa pernah melihat teknik yang digunakan Zik di suatu tempat sebelumnya. Zik kemudian menghampiri pengawas dan menanyakan hasil ujiannya. Pengawas memberitahu bahwa ia telah lulus dan menyerahkan sebotol cairan berwarna hijau. Zik bertanya kepada pengawas muda tentang isi botol itu, tetapi orang tersebut hanya menatapnya dengan kebencian dan menyuruhnya menyingkir. Zik pun berasumsi bahwa botol itu adalah hadiah atas kelulusannya. Ia kembali menemui sahabat barunya, dan Ranggis memujinya atas penampilan luar biasa yang baru saja ia tunjukkan. Zik kemudian menanyakan isi botol itu, dan Ranggis menjelaskan bahwa cairan tersebut adalah ramuan penyembuh. Zik merasa bingung mendengar penjelasan itu, lalu Ranggis menambahkan bahwa ramuan tersebut adalah ramuan penyembuh tingkat biasa. Zik memeriksa kembali isi botol dan menyadari bahwa cairannya tidak tampak beracun. Ia mulai berpikir bahwa ramuan itu mungkin sebenarnya sebuah eliksir. Eliksir merupakan ramuan yang dibuat dari bahan-bahan langka dan dicampur dengan tumbuhan yang hanya tumbuh di alam tersembunyi. Selain itu, ramuan ini juga mengandung inti eliksir murni dari makhluk ilahi dan hantu. Mengonsumsi eliksir dapat menyembuhkan luka lama maupun baru secara instan sekaligus memperkuat energi ether seseorang. Namun, proses penyulingannya sangat sulit karena bahan-bahannya amat jarang ditemukan, sehingga eliksir hampir tak pernah muncul di pasaran. Zik kemudian menenggak ramuan penyembuh itu, dan seperti yang ia duga, luka di lengannya langsung sembuh. Ia terkejut menyadari bahwa ramuan itu benar-benar merupakan eliksir. Ranggis mengatakan bahwa ia tidak tahu apa itu eliksir, namun ramuan penyembuh milik keluarga Eldragon memang jauh lebih baik dibandingkan yang dijual di toko. Bagi Ranggis, hal itu terasa wajar, sementara Zik begitu tercengang karena semua lukanya pulih seketika. Meski demikian, ia menyadari tidak ada lonjakan ether seperti ketika seseorang meminum eliksir sejati.
Ranggis memuji kemampuan Zik, tetapi Zik tidak terlalu mempercayai hal itu. Ia memeriksa kembali botol tersebut dan menyimpulkan bahwa isinya merupakan hasil terbaik dari pengetahuan manusia selama lebih dari 1000 tahun. Ranggis kemudian mengingatkan bahwa Zik sangat kuat, dan Zik membalas bahwa tujuannya memang menjadi yang terkuat, jadi hal itu tidak mengherankannya. Tak lama kemudian, Reton dan kelompok pengganggunya maju untuk menjalani ujian dan semuanya berhasil lulus. Zik tidak terkejut karena sudah menduga hasil tersebut. Akhirnya, peserta bernomor 414 dipanggil. Ternyata itu adalah Ranggis. Saat menuruni tangga, Zik melihatnya gugup dan menyemangatinya agar tetap tenang, meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Ranggis hanya menoleh dan menyuruh Zik berhenti menaikkan standar terlalu tinggi. Ketika tiba di area ujian, Ranggis mengambil sebuah pedang, membuat Zik penasaran dengan tindakannya. Ia menarik napas panjang lalu mengayunkan pedangnya ke arah batu. Namun, usahanya gagal meninggalkan goresan sedikit pun, bahkan ia terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Seperti biasa, pengawas memberitahu bahwa Ranggis masih memiliki 2 kesempatan lagi. Ia kemudian bangkit untuk mencoba kembali, tetapi hasilnya tetap sama. Ia jatuh berlutut sambil menangis, bertanya-tanya apakah dirinya akan gagal seperti yang telah dikatakan para pengganggunya. Seperti yang diduga, Reton dan teman-temannya sudah tertawa terbahak-bahak, mengejek bahwa anak dari setengah naga akan selalu menjadi setengah naga. Mereka menyuruhnya menyerah sambil mengingatkan Zik bahwa sebelumnya ia berkata Ranggis yang lemah itu lebih kuat daripada mereka. Pengawas lalu memberitahu bahwa Ranggis hanya memiliki 1 kesempatan tersisa dan menanyakan apakah ia masih ingin mencoba. Ranggis mulai terbata-bata, tenggelam dalam kegelapan batin dan keputusasaan. Pada saat itu, suara Zik terdengar dari balik kegelapan, menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Ranggis menoleh bingung, lalu Zik menyarankan agar ia menggunakan tombak alih-alih pedang. Ranggis masih tidak mengerti, tetapi Zik menegaskan maksudnya. Ia menegur Ranggis karena memakai senjata yang tidak cocok dengannya, dan meyakinkan bahwa sebanyak apapun ia mencoba, tidak akan mungkin melukai batu menggunakan pedang. Reton dan kelompoknya kembali menertawakan Zik, mengatakan bahwa Ranggis telah berlatih menggunakan pedang sejak kecil dan tidak pernah belajar memakai tombak. Mereka menambahkan bahwa Ranggis tetap akan menjadi dirinya yang menyedihkan, bahkan jika mengganti senjata. Zik lalu bertanya kepada pengawas apakah peserta diperbolehkan mengganti senjata di tengah ujian, dan pengawas menjawab bahwa hal itu tidak dilarang. Mendengar itu, Zik tersenyum pada Ranggis dan memintanya untuk mencoba menggunakan tombak. Ia berbicara seperti seorang pembangkit semangat, menanyakan apakah Ranggis ingin pergi sebagai pecundang, dan Ranggis menjawab tidak. Ranggis kembali berdiri dan menyatakan bahwa ia akan mengikuti saran Zik untuk mencoba menggunakan tombak. Ayahnya dahulu tidak diizinkan masuk ke Dragon's Nest dan selalu menjadi bahan ejekan, namun ia tidak pernah menyerah dan tetap berusaha membesarkan anaknya dengan baik. Karena semua pengorbanan ayahnya, Ranggis bertekad membuktikan bahwa dirinya bukanlah palsu. Ia mengingat perkataan Zik bahwa hasilnya akan selalu sama jika terus menggunakan pedang. Meskipun belum lama mengenal Zik, ia memutuskan untuk mempercayainya. Walau tidak tahu cara memakai tombak, Zik hanya menyuruhnya menusukkan senjata itu lurus ke depan tanpa berpikir terlalu keras. Ranggis sadar bahwa mustahil bagi seseorang yang baru pertama kali memegang tombak untuk melukai batu regenerasi, tetapi ia tahu tidak akan pernah tahu hasilnya jika tidak mencoba. Dan meskipun baru mengenal Zik, ia memilih untuk mempercayainya sepenuhnya. Karena Zik mempercayainya, Ranggis pun ingin melakukan hal yang sama. Ia mengambil posisi dan menyadari bahwa aliran energi sumber ether dalam tubuhnya terasa berbeda dibanding saat memegang pedang. Ranggis berlari menuju batu dan menghantamnya, menimbulkan gelombang kejut yang kuat. Reton dan kelompoknya mulai tertawa, mengolok bahwa tidak ada perbedaan meski Ranggis telah mengganti senjata. Namun, setelah memperhatikan lebih dekat, mereka terkejut saat menyadari bahwa Ranggis benar-benar berhasil. Bahkan pengawas pun sulit percaya bahwa Ranggis mampu menembus batu itu dengan tombak. Zik merasa bangga pada Ranggis dan bertepuk tangan untuknya. Ranggis sendiri hampir tak percaya ketika pengawas mencatat dalam bukunya bahwa ia telah lulus ujian. Ia bahkan sempat bertanya lagi untuk memastikan, tetapi Zik langsung memeluknya dari belakang dan menegaskan bahwa ia benar-benar berhasil. Dengan mata berkaca-kaca dan hati penuh kebahagiaan, Ranggis membalas pelukan itu. Reton dan teman-temannya tidak mau mempercayai hasil tersebut, meyakini bahwa keberhasilan Ranggis hanyalah keberuntungan semata. Pengawas kemudian berteriak lantang, mengumumkan bahwa ujian telah berakhir dan selanjutnya adalah upacara penerimaan. Mendengar hal itu, Zik terkejut. Ia tidak percaya bahwa menggores batu adalah satu-satunya ujian yang dibutuhkan. Ranggis menjelaskan bahwa mungkin akan ada ujian lanjutan setelah mereka memasuki akademi. Zik kemudian bertanya apa yang harus dilakukan setelah lulus ujian, dan Ranggis menjawab bahwa para kepala keluarga Eldragon akan datang untuk memberi ucapan selamat kepada para peserta. Tak lama kemudian, sekelompok pria dengan aura kuat muncul dari kejauhan, berjalan mendekati para siswa. Salah satu dari mereka menarik perhatian Zik, yang kemudian bertanya kepada Ranggis siapa pria suram itu. Ranggis terkejut karena Zik baru saja mengolok kepala keluarga. Zik tanpa ragu menyebut pria itu jelek, namun sebelum ia sempat melanjutkan, Ranggis buru-buru menutup mulutnya dan memohon agar ia diam. Meski dengan berat hati, Zik memutuskan untuk menahan diri. Ia mengamati para pria yang dikenal sebagai pasukan keluarga Eldragon dan merasa terkesan karena sebagian besar di antara mereka adalah pejuang berbintang 6. Namun, kepala keluarga, Balsa Eldragon, merupakan prajurit berbintang 8, menjadikannya sosok yang luar biasa. Pada masanya dahulu, hanya ada segelintir prajurit berbintang 8 di dunia,
dan Zik bertanya-tanya berapa banyak yang masih tersisa sekarang. Ia lalu mengatakan kepada Ranggis bahwa ia tidak menyukai Balsa, bahkan tidak peduli apakah pria itu ayahnya atau bukan. Tepat setelah itu, Balsa melangkah maju dengan aura yang luar biasa untuk memberikan pidato kepada para siswa. Kepala keluarga hanya mengucapkan beberapa kalimat kepada para murid, memerintahkan mereka untuk menjadi daging dan darah keluarga Eldragon. Namun, kata-kata itu membawa tekanan luar biasa, berpadu dengan auranya yang menindas, membuat semua murid gemetar kecuali Zik. Bahkan Ranggis mengeluh betapa sulitnya bernapas di bawah tekanan tersebut. Sementara yang lain berjuang untuk tetap berdiri, Zik sama sekali tidak merasakan apapun dari kehadiran Balsa. Yang ia rasakan hanyalah kebencian murni terhadap pria itu, meski ia sendiri tidak tahu alasannya. Setelah selesai berbicara, Balsa berbalik dan pergi meninggalkan tempat. Seorang tetua lain kemudian mengambil alih, mengatakan bahwa kepala keluarga mengharapkan hal besar dari para murid. Sosok ini juga menarik perhatian Zik, terutama karena rambut pirangnya yang mencolok. Ia menyadari bahwa setelah Balsa pergi, ketegangan di antara para siswa sedikit berkurang, meskipun suasana masih dipenuhi sisa tekanan dari aura sang kepala keluarga. Pengawas kemudian melangkah ke depan untuk mengumumkan pembagian asrama. Zik terkejut mendengarnya karena ia mengira semua siswa akan tinggal di tempat yang sama. Ranggis pun menjelaskan kepadanya bahwa akademi memiliki 4 asrama, Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Para siswa akan ditempatkan di salah satu dari 4 asrama tersebut. Tak lama kemudian, nama Zik dipanggil. Ia berdiri, berpamitan kepada Ranggis, dan keduanya saling bertukar salam sebelum berpisah. Zik ditempatkan di asrama Timur Akademi. Ia terkesima melihat betapa banyak hal yang telah berubah selama 1000 tahun. Dengan mengikuti petunjuk di catatan yang diberikan kepadanya, ia menelusuri jalan menuju kamarnya. Zik sempat khawatir bahwa teman sekamarnya akan marah karena ia datang terlambat, apalagi setelah tersesat cukup lama. Akhirnya, ia tiba di depan pintu kamar dan dengan semangat penuh, membuka pintu untuk memperkenalkan diri. Namun, semangat itu langsung padam ketika ia melihat siapa yang menjadi teman sekamarnya. Ia tidak percaya bahwa orang itu adalah Ranggis. Melihatnya, Zik hanya bisa menduga bahwa mereka memang memiliki keterikatan yang sulit dijelaskan. Ranggis tersenyum, mengiyakan sambil mengatakan bahwa ia memang merasa kesepian sebelum Zik datang. Zik kemudian bertanya apakah tidak ada kegiatan untuk hari itu, dan Ranggis menjelaskan bahwa tidak ada karena sesi pelatihan baru akan dimulai keesokan harinya. Mereka diperintahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Zik tidak tahu hal itu karena ia sama sekali tidak memperhatikan selama sesi orientasi. Ia menanggapinya dengan ekspresi cerah, tetapi Ranggis merasa itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Mengabaikan hal tersebut, Ranggis menyarankan agar mereka segera tidur karena pelatihan akan dimulai besok. Sebenarnya, Zik sempat berniat meninggalkan sekolah dan berpetualang sendiri. Namun, segala hal baru yang ia temui sejak tiba di akademi telah membangkitkan rasa ingin tahunya. Ia memutuskan untuk tetap tinggal sedikit lebih lama, berharap bisa mempelajari lebih banyak tentang dunia setelah 1000 tahun berlalu. Sebulan kemudian, para murid menjalani pelatihan intensif di bawah bimbingan pengajar mereka. Mereka diajarkan cara menguasai Dragon's Breath, sebuah teknik yang diciptakan oleh kepala keluarga Eldragon ke-15. Pengajar menjelaskan bahwa mereka harus menguasai teknik tersebut agar bisa digunakan dalam berbagai situasi. Ia berjalan berkeliling sambil memperhatikan kemajuan para murid. Beberapa di antaranya sudah menunjukkan kemampuan yang baik. Salah satunya adalah Lika, putri kepala keluarga, yang sudah cukup mahir hingga dapat digolongkan sebagai bintang 2. Namun, perhatian pengajar justru tertuju pada Zik. Ketika murid-murid lain berjuang keras untuk berlatih, Zik terlihat membawa batu besar di atas kepalanya sambil memegang 2 dumbbell yang masing-masing juga memiliki batu kecil di ujungnya. Pengajar mulai mencurigai bahwa Zik mungkin mewarisi kekuatan kepala keluarga, tetapi ia heran bagaimana anak itu bisa menguasai segalanya tanpa seorang guru yang membimbingnya. Ia hanya bisa menebak tanpa menemukan jawaban pasti. Sementara itu, Zik tengah memikirkan tentang teknik pernapasan naga yang kini diajarkan. Ia menyadari bahwa teknik tersebut merupakan versi modifikasi dari Dragon King's Breath, teknik yang dulu ia ciptakan sendiri. Teknik pernapasan sebenarnya adalah cara untuk menarik ether dari udara ke dalam tubuh dan mengalirkannya ke seluruh bagian tubuh guna memperkuat energi. Namun, tingkat efektivitasnya bergantung pada keterampilan dan kreativitas penggunanya. Karena itu, setiap keluarga bangsawan mengembangkan gaya masing-masing dan menyimpan teknik akhirnya dengan ketat. Zik mengakui bahwa teknik yang kini digunakan memang aman dan mudah dipelajari, tetapi menurutnya tidak berguna jika hanya bisa dipakai saat berdiri diam. Teknik aslinya justru memungkinkan penggunaan ether sambil bergerak. Dampaknya sangat besar, tetapi hanya sedikit orang yang dapat mewarisinya karena tingkat kesulitannya. Dulu, ia menyederhanakan teknik itu agar bisa digunakan siapapun demi memperkuat klan. Namun ia tak pernah menyangka bahwa teknik tersebut akan berevolusi dan bertahan hingga 1000 tahun kemudian. Zik terkesan dengan hal itu dan menduga bahwa mungkin ada teknik bela diri lain yang juga mengalami perubahan seiring waktu. Setelah sesi latihan selesai, para murid menuju aula makan untuk santap siang. Sebagian besar terlihat sangat lelah hingga sulit mengangkat sendok, tetapi Zik makan dengan lahap tanpa beban sedikitpun. Ia memperhatikan Ranggis yang tampak kelelahan dan menyarankannya untuk segera makan agar tidak kehilangan tenaga. Ranggis kemudian bertanya bagaimana mungkin Zik masih begitu berenergi sementara semua orang kehabisan tenaga. Zik menanggapinya dengan mengejek, menyebut Ranggis lemah, lalu menyuruhnya makan lebih banyak dan berlatih lebih keras. Saat sedang menasihati Ranggis, Zik memperhatikan bahwa beberapa murid yang terlatih juga mulai makan dengan tenang. Tak lama kemudian,
Seorang gadis mendekatinya, Lika. Karena tidak mengenalnya, Zik langsung menatapnya dan bertanya siapa dirinya. Ranggis hampir tersedak makanannya ketika mendengar pertanyaan Zik, lalu segera mendekat dan berbisik di telinganya bahwa Lika adalah putri kepala keluarga. Dengan polos, Zik menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu. Ranggis hampir pingsan karena tekanan, menjelaskan bahwa mereka bahkan tidak seharusnya berbicara dengan Lika. Namun, Zik hanya menatapnya tanpa ekspresi sambil mengatakan bahwa dirinya juga anak kepala keluarga, meskipun hanya anak tidak sah. Ranggis dan Lika sontak terkejut mendengarnya, dan Lika langsung bertanya apakah yang dikatakan Zik benar. Dengan tenang, Zik menjawab bahwa ia tidak punya alasan untuk berbohong. Gadis itu kemudian menanyakan bagaimana ia bisa cukup kuat untuk menghancurkan batu regenerasi dengan tangan kosong. Lika tampak benar-benar tertarik, tetapi Zik hanya menjawab santai bahwa ia berhasil melakukannya karena dirinya memang luar biasa. Melihat Ranggis tampak kebingungan, Zik memanggilnya kembali ke dunia nyata dan menyuruhnya melanjutkan makan. Lika kemudian mendekat dan bertanya apakah Zik ingin bergabung dengannya. Zik tidak memahami maksudnya hingga Lika menjelaskan secara langsung, memintanya menjadi bawahannya. Ia mengatakan akan menjadi pendukung Zik karena sebagai anak tidak sah, ia tentu membutuhkan sekutu. Lika juga menginginkan bantuan Zik agar ia bisa menjadi kepala keluarga berikutnya, dan berjanji akan memberinya imbalan besar setelah berhasil mencapai tujuannya. Zik menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Mendengar penolakan itu, Lika berasumsi bahwa Zik menolak karena ingin menjadi kepala keluarga juga. Sementara gadis itu terus berbicara panjang lebar, Zik memperhatikannya dalam diam. Ia menyadari bahwa Lika sudah hampir mencapai tingkat 2 bintang dan menganggap hal itu cukup mengesankan untuk usianya. Akhirnya, Zik berkata dengan datar bahwa gadis itu boleh melakukan apapun yang diinginkannya karena ia tidak tertarik dengan urusan keluarga. Lika terkejut mendengar pernyataan tersebut dan menjadi semakin mendesak, menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Zik. Ia membuat Zik kesal hingga pemuda itu menancapkan pisau meja ke permukaan meja sambil melepaskan tekanan dahsyat dari tubuhnya. Dengan tatapan tajam, Zik menyatakan bahwa ia tidak berminat melayani siapapun. Ia ingin berjalan sendiri karena dirinya adalah yang terkuat. Lika dapat merasakan tekanan dari aura Zik yang membuatnya ketakutan, sesuatu yang sulit ia percayai. Sementara Zik tetap tenang melanjutkan makannya, Ranggis berusaha menenangkan keadaan. Namun, Lika yang tersulut emosi akhirnya menantang Zik untuk bertarung. Zik terkejut mendengarnya, tetapi ia bukan tipe yang mundur dari tantangan. Tak lama kemudian, kabar tentang duel antara Lika dan Zik menyebar di kalangan para murid. Mereka segera berlari menuju lapangan latihan untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Sementara Ranggis panik, Zik justru bersikap sangat santai. Ranggis berusaha mengingatkan bahwa lawannya adalah Lika, tetapi Zik hanya menjawab dengan datar bahwa ia bahkan tidak tahu siapa gadis itu. Ia kemudian menyadari bahwa Ranggis bersikap sangat formal, lalu bertanya alasannya. Ranggis menjawab dengan nada cemas bahwa hal itu wajar karena Zik adalah putra kepala keluarga. Zik bertanya kembali apa sebenarnya yang diinginkan Ranggis darinya. Ranggis pun mencoba menjelaskan situasinya. Ia mengatakan bahwa Lika adalah putri Balsa dan memiliki darah Tipona, salah satu dari 4 rumah agung yang mendukung Eldragon. Ia menambahkan bahwa Lika adalah seorang jenius karena mampu menguasai semua bentuk ilmu pedang dari klan Tipona. Zik hanya berdiri santai sambil berkata bahwa satu-satunya hal yang ia tahu hanyalah fakta bahwa Lika adalah putri Balsa. Ia kemudian tertawa kecil, menganggap ketidaktahuannya justru membuat situasi menjadi lebih menarik. Bagi Zik, semua ini terasa seperti perkembangan yang menyenangkan, sementara Ranggis menegurnya dengan cemas, yakin bahwa tidak mungkin ia bisa menang melawan Lika. Ranggis bertanya mengapa Zik menerima tantangan itu sejak awal, dan Zik menjawab bahwa hal tersebut sudah jelas. Ia tentu harus menerima jika seseorang menantangnya untuk berduel. Saat Zik menatap Lika, ia melihat bahwa gadis itu tampak benar-benar siap bertarung. Lika berteriak menyuruh Zik berhenti mengoceh, menatapnya tajam dengan pedang yang tertancap di tanah layaknya seorang prajurit sejati, lalu menanyakan apakah ia siap diajari sopan santun yang sebenarnya. Melihat keduanya siap bertarung, Ranggis segera meninggalkan arena, sempat berteriak agar Zik berhati-hati sebelum berlari menjauh. Kini hanya mereka berdua yang tersisa di arena. Zik bertanya pada Lika mengapa ia begitu bersikeras ingin bertarung dengannya. Lika menjawab bahwa tujuannya adalah menjadi kepala keluarga berikutnya, dan untuk merebut posisi itu, ia harus mengalahkan Zik agar bisa menjadikannya pengikut. Zik terkejut mendengar alasan tersebut, dan mulai bertanya-tanya apa hubungannya semua itu dengannya. Lika yang melihat sikap acuhnya menatap tajam dan bertanya, apakah ia tidak tahu kebenaran tentang keluarganya, hanya karena statusnya sebagai anak tidak sah. Zik hendak menjawab bahwa ia tahu, tetapi Lika memotong ucapannya. Ia menjelaskan bahwa, termasuk Zik, ada 5 pewaris yang bersaing untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Zik adalah satu-satunya yang tidak memiliki darah dari 4 rumah agung Eldragon. Poin pentingnya, menurut Lika, adalah bahwa siapapun yang rumah keluarganya berhasil menghasilkan kepala, berarti merekalah yang terkuat. Karena itu, Lika berusaha menjadi yang terbaik di akademi dan membutuhkan lebih banyak sekutu untuk menghadapi saudara-saudaranya. Penjelasan panjang dari Lika membuat Zik benar-benar kebingungan, meskipun ia masih mampu menangkap inti dari ucapannya. Lika menjelaskan bahwa dirinya bertarung untuk mempertahankan posisinya, dan tanpa membuang waktu, ia langsung menerjang ke arah Zik. Dengan tekad kuat untuk mengalahkannya, Lika mengayunkan pedangnya untuk menyerang, tetapi Zik dengan cepat melangkah mundur dan menghindar. Tebasan pedang itu menghantam tanah, hingga meninggalkan retakan besar. Lika tidak berniat menyerah dan segera kembali menyerang.
Ia mengayunkan pedangnya dengan cepat dan penuh tenaga, membuat para penonton terpukau oleh ketangkasannya. Mereka memuji kemampuan Lika yang luar biasa dalam menggunakan pedang, meskipun yang dipakainya hanyalah pedang latihan. Seolah mendengar sorakan para penonton, Lika semakin meningkatkan intensitas serangannya terhadap Zeke. Namun, Zeke dengan mudah melompat-lompat di sekitar arena, menghindari setiap tebasan tanpa kesulitan. Para penonton terkesima melihat betapa kuatnya Lika sebagai putri kepala keluarga, dan mereka yakin bahwa ia akan segera mengakhiri pertarungan itu. Namun, tanpa mereka sadari, Lika mulai merasa frustrasi karena setiap serangannya selalu meleset. Sementara itu, Zeke nyaris tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun untuk menghindar, membuat Lika mulai mempertanyakan kemampuannya sendiri. Zeke memuji kecepatan Lika dan mengakui bahwa teknik yang digunakannya cukup hebat. Ia bahkan menambahkan bahwa gadis itu bertarung lebih baik daripada kebanyakan prajurit bintang 1 pada umumnya. Ucapan tersebut justru membuat Lika marah. Ia berteriak, menuntut agar Zeke berhenti berbicara dan mulai bertarung sungguhan. Mendengar hal itu, Zeke memutuskan untuk menuruti keinginannya. Dengan mudah ia menghindari serangan berikutnya, lalu melayangkan pukulan keras ke dada Lika. Hantaman itu menimbulkan gelombang energi destruktif yang menjalar ke seluruh tubuh Lika, hingga membuatnya batuk darah. Lika terjatuh berlutut dalam kesakitan, membuat para siswa lain terkejut. Dengan tubuh gemetar, ia menatap Zeke dan bertanya mengapa ia tidak mampu mengenainya, padahal seharusnya ia jauh lebih kuat. Zeke mengakui bahwa kecepatan Lika memang di atas rata-rata prajurit bintang 1, tetapi menegaskan bahwa gadis itu tetaplah hanya seorang prajurit bintang 1. Lika menentang, mengingatkan bahwa Zeke juga memiliki peringkat yang sama. Zeke menjelaskan bahwa ia mampu membaca gerakannya hanya dari cara bernapas, kedutan otot, hingga arah pandangan mata. Selain itu, pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan Lika. Nada sombong dalam penjelasan Zeke membuat Lika bangkit kembali dengan amarah membara. Ia berlari menerjang dengan pedang di tangan, bertekad menebas kepala Zeke. Namun, meski serangan itu mendadak, Zeke dengan gesit melompat ke belakang, menghindar secara akrobatik. Gerakan itu meninggalkan celah besar pada pertahanan Lika, dan Zeke segera memanfaatkannya dengan menghantamkan pukulan keras yang membuat tubuh Lika terpental hingga menabrak dinding arena. Benturan tersebut menimbulkan ledakan debu tebal yang menyelimuti seluruh area pertarungan. Para penonton terpana melihat apa yang baru saja terjadi, bertanya-tanya apakah Lika benar-benar telah kalah. Sementara itu, Ranggis yang bersemangat berlari kembali ke arena dan memuji Zeke atas kemampuan luar biasanya. Namun, Zeke menegaskan bahwa pertarungan belum berakhir. Ia justru merasa kagum karena Lika masih mampu bertahan dari serangannya. Ketika debu perlahan menghilang, Lika terlihat berusaha bangkit dari lututnya dengan tubuh yang penuh luka. Namun tekadnya untuk terus bertarung belum padam. Ranggis mencoba membujuknya agar berhenti, khawatir kondisinya akan semakin parah. Namun, Zeke menyuruh Ranggis untuk mundur karena situasi akan menjadi lebih serius, dan ia tidak akan bertanggung jawab jika Ranggis terluka. Dugaan Zeke terbukti benar. Lika telah mencapai tingkat 2 bintang. Ia berdiri tegak sementara aura besar menyelimuti tubuhnya. Para penonton langsung menyadari bahwa Lika telah menembus ranah 2 bintang. Pada tingkat ini, seorang prajurit mampu memproyeksikan kekuatan sumber sejati keluar tubuhnya, yang dikenal sebagai aura. Lika tampak jauh lebih kuat, dan dengan nada bangga ia mengucapkan terima kasih kepada Zeke karena telah mendorongnya hingga mencapai tingkat tersebut. Dipenuhi amarah, ia melesat ke arah Zeke dengan pedang yang meninggalkan jejak aura keemasan. Zeke mengakui bahwa kecepatan dan kekuatannya kini meningkat pesat. Ia masih sempat mempermainkan Lika dengan gerakan ringan, namun sebuah kesalahan perhitungan membuat wajahnya tergores pedang. Melihat hal itu, Lika tersenyum puas dan membanggakan kekuatan seorang 2 bintang, sambil menyatakan bahwa Zeke akan segera menyaksikan seni pedang besar Thunder Spirit. Alih-alih gentar, Zeke justru tampak bersemangat. Ia mengaku antusias karena akhirnya akan melihat teknik yang belum pernah ia saksikan selama 1000 tahun terakhir. Semangatnya membara, menantikan langkah selanjutnya dari Lika. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.